Shalom. Oke, hari ini saya ingin mengajar masalah penggembalaan, gembala dan jemaat. Saya nggak tahu kapan saya pernah khotbah ini. Sudah bertahun-tahun. Saya rasa udah nggak tahu lah, udah berapa tahun. Udah nggak pernah khotbah lagi. Jadi ini sebuah muncul dalam diri saya untuk mengenai gembala dengan jemaat ya. Jadi fungsi gembala maupun jemaat. Oke, kita langsung buka di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala rumah, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Jangan ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke, ini firman masalah penilik jemaat. Itu sebetulnya pemilik jemaat itu terjemahan lain mengatakan pemimpin jemaat, pemimpin gereja, terus bishop. Nah, bishop itu sebetulnya uskup. Ya, ini sebetulnya gembala. Jadi gini, yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Kalau jabatan yang baik itu pekerjaan yang mulia. Jadi orang yang menghendaki menjadi seorang gembala itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik. Nah, saya menjadi hamba Tuhan atau menjadi gembala bukan karena maunya saya. Ya, karena saya menginginkannya atau menghendakinya, tapi memang Tuhan panggil saya. Karena Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang gembala. Karena saya tidak punya dari dulu cita-cita jadi pendeta, gak pernah. Sama sekali saya gak punya bayangan sedikit pun, setitik pun untuk jadi seorang gembala, itu gak punya sama sekali. Itu semua karena Tuhan yang berbicara kepada saya. Ada 3 ayat, kemudian itu pun 3 ayat Tuhan ngomong, itu pun juga saya uji lagi sampai saya punya keyakinan yang kuat. Yakin banget bahwa ini memang Tuhan yang panggil saya. Jadi baru saya mau. Ya, jadi bukan sesuatu yang memang di sini kan orang yang menghendaki. Tapi kalau saya katakan saya bukan menghendaki kan Tuhan, tapi Tuhan yang menghendaki. Nah, demikian juga jemaat sebetulnya adalah jemaat itu seseorang gini loh. Orang Kristen itu sudah ditempatkan untuk berjemaat di sebuah gereja tertentu. Jadi seorang Kristen itu tidak boleh menjadi kupu-kupu atau berkelana kemana-mana habis nyemplok ke gereja ini, gereja sono, gereja ini, gereja sono gitu loh. Yang gak jelas statusnya jemaat di mana. Karena firman Allah katakan gini, di mana pelayanku berada, di mana disitulah aku berada. Jadi Tuhan sudah menetapkan kita orang Kristen itu di sebuah atau melayani sebuah tempat yang memang Tuhan sudah tetapkan. Bukan maunya saya sendiri, wah ini gereja enak, aku mau ke sana aja mau ngelainin. Gereja ini gede, beliin gua ke sana aja lah. Gak ada hubungannya. Itu semuanya seharusnya itu karena Tuhan. Tapi kan manusia kan pengen maunya sendiri. It's okay, terserah, itu urusan masing-masing. Tetapi sebetulnya adalah orang itu ditentukan oleh Tuhan di mana tempatnya. Ya, demikian kamu di Mahanaim itu karena memang Tuhan yang tetapkan kamu di tempat di sini. Ya, karena tidak ada seorang pun datang ke sini kalau bukan Tuhan yang nyuruh. Oke ya.
Nah, di sini pendeta ini atau gembala ini adalah tak bercacat. Tak bercacat ini suami dari satu istri, berarti ini laki-laki ya. Tak bercacat dalam arti gini, dia tidak ada firman di sini katakan bahwa ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Jadi maksudnya gini, orang ini bukan seseorang misalnya penipu gitu ya. Jadi orang gembala itu tidak boleh di luar jemaat itu dikenal sebagai seorang penipu gitu loh. Atau seorang pembohong lah, penjinah lah, pemabuk lah, atau penjudi gitu ya. Jadi sifatnya bahwa syaratnya bahwa dia tidak bercacat gitu ya. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Di sini kamu bisa menilai apakah ini kan syarat-syarat dari seorang gembala. Kalian bisa menilai juga apakah di dalam diri saya ada apa tidak gitu ya. Dapat menahan diri. Jadi orang yang tidak beremosi gitu loh. Jadi bisa menahan diri. Bijaksana, sopan, artinya enggak kasar, ngomongnya enggak kasar. Ngomongnya enggak kasar gitu ya. Suka memberi tumpangan. Jadi kalau ada orang yang contohnya dulu sih saya jadi keinget Tuhan ya, apa sih suka memberi tumpangan. Dulu pernah Cibeti yang dari Bandung, dia ke Jakarta. Dia pengen nginep dulu sama malam gitu loh. Dulu pernah. Ya udah saya bilang datang aja gitu loh. Waktu itu di lantai 2. Nah, seperti itu. Cakap mengajar orang. Apakah saya mampu bisa mengajar orang yang ngajar sesuatu gitu ya. Bukan peminum. Saya sebetulnya peminum air putih. Ya. Tapi saya bukan seorang peminum alkohol. Ya, tukang mabuk gitu ya. Apakah saya pernah mabuk? Pernah lah gitu loh. Tapi bukan mabuk-mabuk yang gimana, bukan. Maksud saya kelayangan ketika minum alkohol gitu ya. Itu aja sih. Bukan pemarah ya. Apakah saya orang pemarah yang suka marah-marah gitu ya. Melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena bagaimana seseorang bisa mengepalai sebuah jemaat kalau di anak-anaknya nggak hargai. Gitu loh maksudnya. Nah, apakah saya sebagai kepala rumah tangga atau namanya bapak gitu ya di rumah sebagai seorang papi, apakah anak-anak saya menghormati? Kalian sendiri tahu anak-anak saya seperti apa. Nah, itu adalah syarat seorang gembala. Jadi memang menjadi seorang gembala itu sebetulnya sebuah panggilan. Yang namanya pekerjaan panggilan itu beda. Seseorang yang namanya kerja ada batasannya. Kerja di A gitu ya, kerja ya sudah, kalau udah kontraknya selesai dia berhenti gitu loh. Tetapi namanya panggilan itu sebetulnya sampai mati. Yang namanya kita dipanggil untuk melayani Tuhan, itu panggilan sifatnya itu ya selama Tuhan manggil kita dan belum kita disuruh stop. Itu sebetulnya ya sampai kita dipanggil. Itu namanya panggilan. Jadi yang namanya pekerjaan pendeta hamba Tuhan, ya kalau dianggap dia sebagai pekerjaan, ya ketika ada sesuatu, sejak COVID waktu kemarin saya pernah dengar, karena COVID begitu sepi, nggak ada orang, ini Pak Fekim ngomong, ketika ada yang ngelewatin itu tempat ditulisnya dijual. Itu gereja. Dan dia tahu bahwa yang gembala itu adalah yang punya itu gereja. Terus ada lagi yang lain juga sama gitu. Jadi sebetulnya seorang gembala itu adalah panggilan. Nah, panggilan itu sifatnya adalah ya sampai mati sebetulnya. Bukan sebuah pekerjaan. Ya, nangkap ya. Nah, tugas sebagai seorang gembala, coba di 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi gini, salah satu tugas utama dari seorang penilik jemaat atau gembala adalah memberi makan kepada domba-dombanya. Gitu. Domba-domba Allah dengan mengajarkan firman Allah. Gitu. Nah,
Katakan beritakanlah firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Artinya gini. Apapun keadaan saya. Gak peduli. Lagi enak, gak enak. Lagi berantem sama si istri atau gak peduli. Pokoknya gak peduli. Firman harus diberitakan. Itu sebetulnya hal yang harus yang namanya emosi, yang namanya ya manusia kan punya jiwa, itu harus mesti ditekan, harus benar-benar tidak boleh menguasai ya emosinya. Untuk dia harus tetap siap sedia untuk mempunyai hati untuk bisa melayani. Nah, dikatakan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Boleh nggak saya negur? Boleh nggak saya menyatakan ini salah? Nah, ini yang bagian yang agak susah, sulit. Terus terang, saya sebetulnya nggak suka negur orang. Sampai benar-benar kayak orang tuh saya didorong begitu kuat untuk saya ngomong. Kalau ada dorongan kuat banget, saya baru ngomong. Karena menegur atau menyatakan kesalahan itu memang itu tugas seorang gembala. Tapi tidak semua orang itu mau. Percaya sama saya. Saya sebelum-sebelumnya tuh negor orang. Itu gak diterima. Malah jadi marah. Malah jadi gak senang gitu loh. Ya malah dianggap jadi kayak orang merendahkan atau menganggap bahwa sentimen gitu loh. Tetapi ya itu dia, ini memang sebetulnya tugas dari seorang gembala ya harus melakukan seperti ini. Memberikan pengajaran, memberikan pengertian, nyatakan yang salah, bisa negor gitu. Nah ini resikonya daripada seorang gembala adalah seperti itu. Nah begini, saya bukan tipe orang yang bermuka dua, dalam arti saya harus menjadi seseorang yang tidak boleh gak enakan. Saya harus menyatakan yang memang salah yang salah gitu loh. Mama yang gak suka gitu loh. Ya tanpa basa-basi. Ya. Maksudnya mendingan saya ngomong apa adanya, telling the truth daripada mengcover, menutupi, tetapi akhirnya ujung-ujungnya jadi kamu yang susah. Akhirnya ya kamu akan bisa punya masalah. Saya tuh sebetulnya saya suka menganalisa atau membetulkan sesuatu yang salah supaya orang itu pelajari. Saya kasih contoh begini. Belum lama si Marvel kan belajar mobil. Ketika belajar mobil, dah saya suruh waktu itu ke kursus aja dah supaya saya nggak pusing gitu loh, bayar orang suruh kursus gitu loh. Nah setelah selesai saya pas waktunya dia udah 17 akhirnya bikin SIM. Nah ketika bikin SIM ya saya harus ada resiko nih. Dia pakai mobil. Nah resikonya apa? Baret, ketabrak, ya kan penyok segala macam kan. Nah kalau saya nggak ngelakuin, anak itu berani nggak? Nah kalau orang tua kan sering mikirnya negatif doang. Ya kan? Ntar gimana, ntar kena itu, ntar gimana? Susah gitu kan. Dulu ketika Marvel, waktu naik motor, dulu dia naik motor emang paling lambat dibandingin yang lain gitu loh. Ya karena ya saya yang menahan. Dulu sih kalian umur kelas 1 SMP sudah naik motor gitu loh. Walaupun itu sebetulnya salah, cuman di si Marvel ini saya tahan sampai umur 17. Jadi belajar motor dan ini saya langsung mobil aja deh. Nah ketika belajar mobil, dia bawa satu hari dia bawa mobil. Ketika bawa mobil itu, dia pergi sama teman ceweknya. Pulang-pulang, papi, dia telepon dulu. Papi, spion patah. Ada anak-anak, ada laki-laki pokoknya naik motor tiba-tiba patahin. Covernya. Saya kaget. Lah, apa alasannya? Nggak tahu. Terus itunya bekasnya masih ada, tapi nyata nggak semuanya gitu loh.
Akhirnya pulang. Ketika saya pulang, emang kenapa sih? Nggak tahu papi. Pokoknya tuh orang tiba-tiba naik motor, pas udah dekat di mobil itu dia langsung patahin begitu gitu. Ini naik mobil ya. Kalau naik motor, kalau jalan kaki kemungkinan buat nyolong kan. Ini nggak buat nyolong, gitu loh. Patah begitu. Nah akhirnya saya mikir, pasti ada alasan. Iya dong. Gak mungkin dia jahil dalam hati apa gitu kan. Nah ketika saya coba selidikin, saya ngelihat di bawah, di bumper bawah, itu kan ada namanya tutupan untuk kalau kita ngederek, itu ada tutupannya tuh. Untuk bisa dibuka buat ngederek. Kok hilang? Kok gak ada? Terus baret. Apa hubungannya yang satu di spion sebelah kanannya, terus baretnya di bawah? Coba. Apa hubungannya? Dengan kejadian sama, yang satu dipatahin, yang sini kena lecet. Di bawah kiri. Apa hubungannya gitu loh. Saya coba mencari, gini. Saya lebih suka begini. Ketika anak saya mengalami kesalahan seperti itu, saya gak marah-marah. Saya gak bentak-bentak, saya gak ngomel-ngomel dia. Ya udahlah, yang penting kamu hati-hati. Tapi, saya cari tahu kenapanya. Tujuannya apa? Supaya dia belajar dari kesalahan itu. Supaya ketika dia belajar kesalahan itu, dia jangan ngelakuin lagi gitu loh. Nah akhirnya saya coba selidikin, kenapa ya? Nah saya tanya, waktu itu sebetulnya itu keadaan lagi macet atau enggak? Macet. Dia bilang ada motor di depan gitu loh. Jadi nggak tahu tuh motor gimana gitu ya. Nggak ngerti lah, pokoknya ada motor di depan gitu ya. Terus dia mau balik gitu loh. Nah akhirnya saya ngomong, saya ingat ketika dulu kan saya sering ketika kalau pergi sama dia kan saya suruh dia bawa nyetir untuk belajar. Nah dia sering kali itu ketika dia udah mau berhenti itu dia nggak rem sepenuhnya. Namanya matic kan masih jalan. Saya selalu ngomong, Marvel di offin, di netralin kemudian kamu di rem. Nah sering kali dia nggak ngelakuin gitu. Nah dari hasil penelitian saya begini. Jadi kemungkinan besar ada orang yang naik motor. Ada di sebelah depannya. Ini dalam keadaan macet. Tapi mau mundur. Ini anak gak ngerem. Akibat gak ngerem. Dia itu menyundul motor orang. Yang sehingga orang itu jadi seperti keseret. Soalnya sampai ya penutupan itu hilang. Barat banyak gitu loh. Dan akhirnya itu orang karena naik motor gitu dia pikir gampang itu kena kakinya lah atau dia sakit gitu ya. Dia balik muter dan dia membalas dendam dengan cara itu 600.000 saya beli. Bukan yang murah gitu loh. Saya pikir paling cuma 200 gitu ya. Mesti ngecat bla bla segala macam 600.000 habisnya. Belum yang di bawahnya. Nah, saya kasih tahu Marvel ini kejadian yang begini. Dan dia gak bisa ngomong dan dia gak bisa menyangkal. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika dia naik mobil, dia tidak menghentikan remnya tapi nyundul. Dan orang yang di motor di situ yang sakit kakinya, ada sebelah kiri, dia marah. Gimana cara untuk membalas dengan cara itu. Saya ngomong gini, Marvel, makanya kalau kamu mau namanya naik mobil, ini matic, kamu mesti berhentiin, kamu netralin, kamu rem. Kalau mau mundur, kamu harus rem, tetap tunggu, lihat depan. Selama ini kamu nggak lihat depan, selalu nggak ngelihat pokoknya depan gitu loh. Inilah penyebabnya. Akhirnya ngerti. Yang saya maksud gini, ketika saya mengajar, tujuan saya untuk negor, untuk firman ini katakan untuk mengajar. Sesuatu ketika saya menegur tujuannya apa? Supaya jangan melakukan hal yang sama atau menghindari itu masalah. Jadi tugas seorang gembala adalah seperti itu. Nah, sorry ya, kadang-kala saya kesel sendiri. Tuhan pernah ngomong sama saya begini. Menurut saya Tuhan ngomong saya begini. Setiap orang
yang mendengar khotbah di Mahanaim akan menemukan jawaban buat masalahnya. Selalu akan ada jawaban dia punya masalah ketika saya khotbah, dia akan dapat jawabannya. Menurut saya Tuhan ngomong saya gitu bertahun-tahun yang lalu. Nah, seringkali saya tahu ketika saya khotbah ini ada masalah, ini sebetulnya buat jawaban masing-masing orang. Tapi kemudian saya melihat orang itu tidak ngelakuin. Kenapa? Karena saya melihat faktanya bahwa yang ada perubahan dari orang itu. Jadi kadang-kadang saya kesal sendiri, kadang-kadang saya gimana ya? Sampai saya ngomong sama saya, udahlah mending gue fokus sama ke anak gue aja deh. Maksudnya kalau sama anak, istilah gini, karena karena saya dekat, ada hubungannya gitu lah. Jadi ketika saya ngomong, tanda kutip, saya bisa maksa. Saya bisa maksa anak saya ngelakuin apa yang menurut saya itu harus dilakuin. Jadi ketika saya tegur, contohnya persepuluhan. Saya ngomong sama mereka, walaupun saya kasih pengertian, tapi tanda kutip saya ada satu dorongan di kata-kata mulut saya itu untuk memaksa mereka untuk ngelakuin. Jadi ada unsur pemaksaan yang saya harus lakukan walaupun saya memberikan pengertian. Supaya mereka ngelakuin apa yang saya suruh gitu loh. Tetapi kalau jemaat kan gak bisa. Gitu loh. Kalau saya tegur kemudian saya maksa. Dianggap macam-macam. Nah itu repotnya. Jadi begini. Yang saya hanya bisa lakukan adalah ketika saya berkhotbah. Ada sebuah teguran, ada sebuah pengajaran. Tinggal keputusan kita mau ngelakuin atau tidak ngelakuin. Kenapa? Karena itu yang akan kamu nikmatin atau kamu tidak nikmatin. Jadi semua itu adalah jadi apa ya? Itu semua adalah urusan kita masing-masing. Kalau mau ngelakuin kau akan mendapatkan namanya pelepasan, pembebasan, breakthrough. Atau apapun juga, karena ngelakuin. Tetapi fungsi saya tetap di mimbar ini adalah menyatakan yang benar. Kalau yang salah saya akan nyatakan salah. Tujuannya apa? Ya karena ini fungsi saya, tugas saya di firman Tuhan adalah seperti itu. Memang agak kesulitan, karena belum tentu semua jemaat itu mau dengerin saya. Karena ini berbicara masalah gembala atau bapak rohani. Kalau dianggap sebagai bapak rohani, memang bukan bapak kandung. Tapi bapak rohani ketika ditegur, ketika disuruh, apakah orang itu menerima, menganggap saya adalah seorang bapak rohani dia? Itu kan yang memutuskan jemaat itu sendiri. Kalau dia tidak menganggap sebagai bapak rohani, dia nggak akan dengerin saya. Walaupun lagi duduk di sini. Anggap gak? Saya kan bisa tahu dari apa? Dari sikap. Dari apa? Ketika saya tumpangin tangan. Saya akan tahu. Atau saya bisa istilah mandang. Misalnya saya lihat Joshua. Saya bisa nyelidikin. Orang ini seperti apa, dia gimana, saya bisa selidikin. Dulu saya pernah saya coba. Tuhan, saya pengen tahu nih. Nih jemaat, dulu ya, 10 tahun yang lalu. Oke, contoh ya ini. Saya pengen tahu hatinya si Robi. Tuhan, kasih tahu saya. Saya catat, saya tulis dulu. Saya pengen tahu hatinya si Oki. Saya pengen tahu hati ini, saya tulis. Saya panggil satu-satu. Oke, kamu lagi begini. Kamu begini-gini. Iya kok. Iya. Enggak, tujuan saya bukan membanggakan maksudnya gini. Fungsi seorang gembala, sebetulnya semua gembala ya, itu seharusnya punya seperti itu. Mengetahui, mengenal dombanya. Ngerti gak? Mengenal dombanya.
Paling sampai bagus, kalau bagusnya ya sampai ke hatinya. Oke, ini saya bicara masalah itu. Coba kita sambung lagi. Itu fungsi daripada si gembala. Nah, Kisah 20 ayat 28. Soalnya ayatnya banyak banget. Kisah 20 ayat 28. Cuman karang gini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat yang diperoleh dengan darahnya anaknya sendiri. Oke, saya ingat sekali ketika saya mulai menggembalakan, ini Tuhan ngomong saya ketika tahu dunia roh. Tuhan ngomong sama saya gini, jagalah dirimu. Ada satu lagi ayat yang katakan, jagalah, perhatikan pengajaranmu. Dan jagalah seluruh kawanan domba. Tuhan bicara sama saya begini, dunia roh itu bisa membuat orang jadi freak aneh. Ada satu orang yang jemaat di sini dulu ya, itu dia pergi ke gereja yang fokusnya ke roh. Dan itu fokusnya ke karunia-karunia, hidup di dalam perjanjian lama. Wah, roh kayak begini, begitu. Tetapi tidak fokus kepada Kristus. Orang yang tahu dunia roh, Tuhan ngomong sama saya, jangan sampai engkau nyeleweng. Karena dunia roh itu bisa disalahgunakan. Apalagi saya mempunyai discernment spirit, roh yang menyelidiki. Saya bisa nyelidikin orang. Tinggal minta foto, saya bisa selidikin. Tetap butuh Tuhan, butuh Roh Kudus. Discernment spirit itu adalah roh yang menyelidiki. Saya punya itu. Itu berbahaya. Dunia roh, hal-hal roh itu bisa disalahgunakan. Dan itu membuat orang jadi bangga, membuat orang menjadi sombong, bla bla segala macam. Nah, Tuhan mengajarkan saya, hati-hati. Makanya saya hati-hati. Makanya saya tidak menjadi orang freak aneh. Bagi saya begini, 5 aspek hidup saya. Pertama apa? Ketuhanan. 2, keluarga. 3, kesehatan. 4, pekerjaan. 5, keuangan. Itu lebih utama. 5 semuanya bagus semua. Mau ngapain lu ngerti dunia roh? Lu punya karunia untuk menyelidiki, tetapi anak lu merontak, anak lu marah-marah, ngamuk, penjudi, gak berhasil, pemalas. Buat apa? Jadi semua ada batasannya. Jadi saya ingin kasih tahu kalian, kalau ada gereja-gereja yang kayak begitu, hindari. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kalau kalian mendengar datang ke gereja kayak gitu, wah dunia roh, wah gila. Allah ada urapannya, ada karunia ini. Bahkan yang satu itu ngomong, saudara Siunde ngomong kepala sekolah untuk dia punya kepala sekolahnya. Udah aneh. Yang kayak gitu jangan. Hindari gereja kayak begitu. Nah, menggembalakan jemaat yang diperoleh dengan darah. Jagalah seluruh kawanan. Saya berusaha menjaga. Ayatnya dulu deh. Yohanes 10 ayat 3-5. Yohanes 10 ayat 3-5. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jadi semua dombanya itu telah dibawanya keluar. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikutin. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Oke, kita mungkin sini ada yang pernah nonton. Jadi ada sebuah video yang ketika turis ini itu domba-dombanya pada di padang. Jadi ada pagarnya. Nah, turis itu memanggil domba itu dengan suara yang dikasih tahu sama gembalanya, suaranya kayak begini nih. Untuk niru gitu loh, suruh tiru.
Dipanggilin sama sekali enggak. Jadi beberapa orang tuh mencoba meniru gitu ya. Itu tidak didengarin. Tapi ketika gembalanya bilang sweet, langsung yang lagi pada makan berbalik langsung ke arah gembalanya. Domba-domba itu mendengar, mengenali suara gembalanya. Kalau kamu menganggap saya seorang gembala kamu, sebagai bapak rohani kamu akan mendengar. Ketika saya panggil, ketika saya tegur, kamu menganggap saya adalah orang yang bisa didengerin. Anggap. Nah, tidak semua orang di dalam jemaat itu mau mendengarkan. Bagi dia gembala saya ini adalah orang asing. Nah, terus kalau domba itu bukan udah masuk di dalam golongan Islam, di dalam lingkungan, misal di Mahanaim, dia berarti sudah dia mencari gembala yang lain. Ya dong? Ketika seseorang keluar dari sini, berarti dia mencari gembala yang lain. Saya bukan orang yang kepo. Mencoba melayani orang yang sudah jemaat orang lain. Menarik-narik untuk mereka datang ke sini. Loh, kan seharusnya bisa melayani. Begini. Kalau orang itu sudah berada di luar, artinya dia tidak menganggap saya sebagai gembala lagi. Lumrah gak sih? Nah, kemudian dia pasti akan dengerin orang lain. Tiba kucul-kucul saya datang ngomongin sama dia. Dan dia bertanya, emang Ko Rudi siapa? Siapanya saya? Saya kan udah gak di situ. Apa urusannya Ko Rudi ngomongin ke hal kayak itu, nogor-nogor saya? Betul gak? Kan malah jadi gak enak kan? Nah, jadi dianggap kepo. Nah, tetapi ketika saya ada di sini, untuk saya bisa menegur, itu sesuatu sebetulnya kewajiban saya. Tetapi saya lebih suka ketika menegur, karena gini, orang salah bukan berarti cuma dia sendiri doang yang salah. Yang lain gak pernah salah kayak dia gitu loh. Orang yang pertama, orang yang salah ini, orang yang lain pun pernah juga ngelakuin hal yang sama. Jadi ketika saya ngomong kepada satu orang, ya, kepada satu hal yang salah, itu bicara untuk semua orang supaya jangan melakukan hal yang salah, yang sama. Contoh gini, ada satu dulu saya pernah ngomong gini. Sebuah kejadian. Di jemaat saya ngomong begini. Ini kejadian A. Aduh, saya nggak bisa ngomong apanya ya. Kejadiannya begini, terjadinya begini, gini. Ini kenapanya adalah seperti ini. Jadi saya ngomong begini. Kalian, kita semua suami istri, pokoknya keluarga, jangan melakukan hal yang sama. Karena apa? Ini sudah ada kejadian. Hindari hal yang seperti ini. Makanya kalau saya ngajar anak, saya selalu ngajar masalah contoh kejadian. Supaya apa? Supaya mereka, ya tadi seperti Mafel kejadian, contoh ada satu lagi. Dulu pernah anak saya, si Mika Manuel, naik motor, jatuh. Motor fiction. Saya bingung. Ini motor saya sayangin. Maksudnya gini, ini motor gak pernah lecet sama saya gitu loh. Yang ngelecetin anak saya. Ini kenapa lagi gitu loh. Ya jatuh babi. Pas di mana? Di dekat pokoknya daerah sini. Akhirnya jatuh. Dulu si KL yang bawa. Saya selidikin. Kenapa jatuh? Saya suka begitu untuk ngajar anak. Ketika saya dia kan waktu sekolah, ketika sampai ke sana, dibilang sekitar sini. Ketika saya ke sana, saya tahu kenapa dia jatuh. Karena di situ ada pasir, dia ngerem mendadak, ngesot, lecet lah
tangkinya saya. Bodinya. Setelah saya tahu, saya ngomongin. Kamu benar nggak? Kamu ngerem mendadak, kamu di tempat sini, akhirnya kamu ngesot, kamu jatuh. Iya. Yang saya ingin katakan begini. Ketika saya mengajar, ketika saya menegur, ketika saya menceritakan sebuah kejadian, tujuannya adalah supaya kita belajar. Kalau namanya kesalahan. Lebih baik kita dikasih tahu di sono ada lubang daripada kena lubang dulu. Betul nggak? Kita dikasih tahu di sono ada lubangnya, jangan lewatin di situ, nanti lu bisa jatuh. Hati-hati di situ. Lebih baik dong. Jadi pengalaman belum tentu sebagai guru yang terbaik, kagak. Enggak. Yang terbaik adalah kita dapat pengertian untuk menghindari masalah. Nah, itulah tujuannya saya sebagai gembala untuk ngomongin, ngajarin. Nangkap? Nah, kalau domba yang dengar suara saya dan menganggap saya sebagai gembalanya, Bapak rohani, akan berusaha melakukan. Tapi sekali lagi, kita manusia, kita ini masing-masing mempunyai hak kebebasan untuk mau ngelakuin, untuk nggak ngelakuin. Makanya saya seringkali saya melihat nggak dilakuin. Makanya jadi udahlah, gue mesti ke anak gue mesti ngajar yang benar, mesti kasih tahu pengertian yang benar dengan kejadian demi kejadian, dengan contoh supaya mereka itu nggak ngalamin. Tapi hati saya adalah untuk mengajarkan. Nah. Terus bagaimana sikap domba-domba terhadap gembalanya? Tadi kan Tadi kan fungsi gembala ya. Nah, tinggal menurut kamu sendiri memutuskan apakah saya melakukan fungsi saya. Gini, di sini kan ada menjaga jiwa. Jaga seluruh kawanan. Kamu boleh tetapkan sebagai Roh Kudus sebagai gini. Saya itu berusaha. Saya tahu saya bukan gembala yang sempurna. Cuma saya berusaha untuk bukan secara fisik, bukan secara roh, bukan doa aja, tetapi secara fisik. Ada orang-orang yang saya bantu. Ada 2 orang yang saya bisa punya rumah dengan nilai yang dengan harga rumah yang sangat murah, bahkan mendekati harga modal saya, tanpa harus ada satu yang tanpa dikenain bunga, yang satu di KPR, ya puji Tuhan sekarang udah selesai, udah beres. Ada yang dimana yang uang sekolahnya, beberapa anak dari sini uang sekolahnya dibayarin, sampai ada yang sampai SMA selesai. Itu adalah fungsi sebagai seorang gembala. Ada juga secara fisik, secara keuangan. Yang secara roh, contohnya dengan IAZ. Dulu pernah dia pengen jadiin loktung ya. Pengen mau jadiin loktung sebagai bukan perantara gitu loh. Masukin roh ke IAZ supaya dia jadi kemasukan, kemudian dia dipakai gitu loh, jadi paranormal gitu ya. Waktu itu kita perang, sampai lama waktu itu kita perangnya. Nah, itulah cara saya untuk menolong. Dan juga ada yang di sini misalnya ketika saya doain, saya menyatakan apa yang Tuhan ngomongin. Inilah Tuhan ngomong, cara saya doain. Jadi itu adalah fungsi seorang gembala. Itu yang saya lakukan semampu saya, sebisanya saya. Ada hal-hal yang memang saya harus lakukan untuk menolong atau menggembalakan jemaat. Memang tidak sempurna. Saya tahu ada orang-orang yang kecewa.
Bahkan di antara kamu pun juga ada. Gitu loh. Tapi ya, saya hanya berusaha melakukan fungsi saya sebagai seorang gembala sebaik mungkin. Tetapi mau diterima atau dianggap negatif, itu bukan urusan saya. Saya mengambil keputusan begini. Apa yang saya tabur, saya akan tuai. Ketika saya menabur sesuatu yang baik, saya akan menuai yang baik. Ini contoh gini. Saya sebagai pengurus di River Valley, perumahan saya. Saya yang paling banyak yang aktif. Nah, ada satu akhirnya kita dapat satu untuk ngurus ini nih semua. Ada satu akhirnya kita dapatin untuk dia namanya si Rifki untuk apa? General Affair, anggaplah jadi manajer untuk ngatur ini. Umurnya masih 24 atau 25. Saya bantu dia. Kenapa saya mau lakukan itu? Gak ada duitnya. Gak ada namanya diskon untuk IPL atau dikasih duit, gak ada duitnya. Tapi yang saya lakukan untuk nolong dia, untuk nuntun dia, untuk kasih tahu bla bla segala macam apa yang saya lakukan. Cuma satu. Saya mandang Tuhan, apa yang saya tabur, saya akan tuai. Saya menolong anak ini, si Rifki yang umur 25. Karena saya memandang, ini kalau anak saya, kalau nggak dibantu, ini orang nggak bisa. Jadi saya mandang gini, gue nabur sekarang nih, gue bantu nih anak. Supaya anak gue nih di Taiwan, dibantu sama orang lain. Jadi saya tidak melihat uangnya atau sesuatu yang saya nggak dapat apa-apa, tapi saya melihat apa yang saya tabur nanti yang tuai anak saya. Jadi satu hari ketika anak saya nanti di tempat kerja di Taiwan, dia lagi kerjaan apa, dia akan ditolong oleh orang lain. Sama persis sekarang saya lagi nolong orang untuk dia supaya bisa menjadi seorang punya leadership karena dia belum punya pengalaman, masih muda, leadership yang nggak ada. Saya tolong dia supaya saya bisa dapat nanti nuanya di anak saya. Jadi ketika saya menggembalakan, saya hanya menabur untuk menuai, biar itu urusan Tuhan ke sayanya. Maksudnya gini, kamu terima atau enggak terima, saya enggak pikirin. Saya begini, dulu ada orang yang begitu yang saya tolong. Begini, ketika dulu kan saya kan susah. Waktu saya untuk anak saya waktu itu si Marvel untuk keluar dari rumah sakit. Maksudnya itu saya nggak punya duit. Sepeser pun dari kas gereja nggak keluarin. Tapi orang lain, ada satu ya, yang jaraknya sama. Yang dulu yang ada di sini. Itu saya kasih uang sekitar 3,5 jutaan. Untuk dia bisa untuk ngelahirin istrinya. Tapi saya ngambil sepeser pun kagak. Tapi apa yang terjadi? Orang yang saya tolong itu, dia nusuk saya. Dia fitnah saya, dia ngejelekin saya. Bagi saya, gue gak peduli. Saya gak kecewa, saya gak marah-marah, saya gak ngamuk. Bagi saya begini, itu urusan dia sama Tuhan. Gue nabur, gue nuai. Dan hidup saya lebih baik. Jangan melihat segala sesuatu itu dengan nilai uang. Atau nilai apa yang gue dapat. Allah itu tidak buta. Firman-Nya tetap bekerja. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Hukum karma selalu terjadi. Camkan itu. Nah. Sekarang sikap domba-domba terhadap gembalanya atau pemimpinnya. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka.
Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira dan bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sikap domba sebetulnya adalah mentaati pemimpinnya, tunduk kepada pemimpin mereka. Karena gembala itu bertanggung jawab. Jangan berpikir saya nggak punya tanggung jawab. Suatu hari saya akan dipertanyakan sama Tuhan. Apa apakah saya sudah melakukan bagian saya, tugas saya. Itu satu hari. Tapi sikap seorang domba yang menganggap saya sebagai gembala ya, itu seharusnya mentaati dan tunduk. Bukan ngelawan, bukan ngejelekin dan sebagainya. Oke, langsung sambungnya deh biar gak terlalu lama. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Di sini firman katakan, hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, yang menegur kamu. Gembala, seorang pemimpin, seharusnya dihormati dan dihargai. Apapun yang terjadi, kita harus tetap, firman kata gini, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya pegang firman itu, walaupun, ya saya kasih contoh walaupun dulu ketika waktu itu saya pernah, yang waktu di gereja lama saya dijelekan, difitnahin, semua apa yang dikatakan itu semuanya salah. Tapi saya hanya bisa tunduk, saya hanya tidak marah, tidak ngamuk, saya tidak menjelekkan balik, saya tidak mencoba membela balik, karena memang saat itu Tuhan tidak suruh saya, ya Tuhan tidak suruh saya untuk saya ngomong balik. Maksud saya menyatakan ini benar atau salahnya. Jadi saya cuma hanya tunduk sama diam. Tapi ketika saat itu saya masih tetap dijelek-jelekin, saya hanya minta maaf. Yang saya lakukan, saya minta maaf. Walaupun apa yang dikatakan itu semuanya fitnah, semua yang enggak benar, tetapi firman, saya ingat sekali firman ketika saya lagi diadilin dengan 3 penatua, saya diadilin. Tuhan ngomong sama saya gini, biarlah engkau yang dewasa yang terlebih dahulu yang meminta maaf. Soalnya pada waktu saya lagi mengcounter. Saya lagi mengcounter, waktu di rapat itu saya mengcounter. Ini nomor 1 begini, nomor 2 begini. Saya counter semuanya, saya lawan semuanya. Tapi di tengah jalan Tuhan ngomong sama saya, hendaklah kamu yang dewasa, kamu yang terlebih dahulu meminta maaf. Ada ayatnya. Detik saya dengar gitu langsung, tutup mulut saya diam. Saya langsung ngomong, oke Pak, saya salah. Jadi saya nggak ngebahas ada 13 butir kesalahan saya. Menurut gembala saya yang dulu. 13 butir. Saya bilang, oke Pak, saya nyatakan semua dari 1 sampai 13 saya salah. Saya salah. Sekarang saya minta, saya dihukum apa? Hukum saya. Karena saya salah. Karena Tuhan ngomong sama saya. Tapi akhirnya memang tipe mereka bertiga tuh memang klemer-klemer. Gak ada namanya, orang yang tegas. Akhirnya saya sendiri yang mengundurkan diri. Pertama saya langsung undur diri, akhirnya saya keluar. Yang saya maksud begini. Saya tetap menghormati, saya tetap menghargai gembala saya yang dulu, walaupun dia salah,
tetap firman katakan jangan mengusik orang diurapi sama Tuhan. Walaupun menurut saya saat dia salah tidak ada urapan. Tapi dia tetap memegang jubah gembala. Saat saya keluar pun saya tidak jelek-jelekin dia. Bahkan sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu. Saya ingat itu gereja berantakan. Atasnya masih berantakan. Berhenti. Tuhan menaruh hati saya. Lu kasih duit ke dia. Itu gereja. Gereja yang pernah ngebuang saya. Gereja gembala yang kepahitan sama saya. Karena waktu itu saya lebih dalam arti saya lebih maju. Akhirnya ada iri hati di diri dia. Tapi saya gak peduli itunya. Tuhan hanya ngomong sama saya. Give. Berikan itu kepada gereja itu. Karena atasnya masih berantakan. Karena itu mesti ditutup secepatnya. Saya kasih. Saya memberi. Karena Tuhan suruh saya. Saya gak peduli dia seperti apa. Saya tetap menghargai, menghormati karena jabatan seorang gembala. Dan ketika Tuhan suruh ngomong saya untuk memberi, saya cuma hanya lakukan. Itu bagiannya saya. Nah, yang saya ingin ajarkan begini. Saya ngomong ke anak saya. Kamu harus hargai, hormati. Karena kan mereka juga gereja di sana. Kamu harus hormati pemimpin kamu yang di sana. Gembala kamu. Bahkan saya ngomong gini juga. Kamu beri di tempat kamu makan. Saya gak pernah nyuruh mereka sekalipun. Mereka mana kamu dapat duit, kamu ngasih persepuluhan di mana aja ya. Buat bantu kita. Enggak. Saya katakan, di mana kamu makan, di situ kamu beri. Karena begini, kalau saya mau sakit hati, boleh katakan ya, saya udah kapalan. Terlalu sering disakitin hati. Terlalu sering gitu loh. Ingat kalau orang push up kan ini kan sakit awalnya kan. Tapi lama-lama kan kapalan. Karena terlalu sering disakitin hati gitu ya. Ditusuk lah, dibohong, difitnah segala macam. Itu sampai saya kapalan. Jadi orang-orang yang dulu yang begitu saya pernah tolong, yang pernah baik sama saya, hubungannya baik, itu tiba-tiba jadi kurang ajar gitu loh. Benar-benar gak menghormati sama sekali. Nah, saya ngomong ke anak saya begini. Ini kejadian begini-gini. Jadi kamu jangan pernah punya sikap tidak punya sopan santun. Tahu gak? Orang Buddha mengajar untuk menghormati orang tua. Hormati biksu itu lebih. Mereka tahu lebih menghargai dibandingin orang Kristen. Ingat, jabatan gembala, pemimpin, penatua itu punya jubah. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Urapan yang ada dalam dirinya. Saya tidak bersembunyi ya di dalam firman ini. Supaya kalian gak boleh, kamu gak kritik atau segala. Bukan. Saya ingin katakan gini. Kalau kamu memang ada sesuatu, kamu ngomong sama saya. Tapi dengan sikap yang baik. Gitu loh. Saya dengan waktu yang gembala saya dulu ketika saya difitnah, di mimbar, diomongin semuanya. Saya datengin ke rumahnya. Dengan gentleman saya datengin. Saya gak salah loh. Tapi saya ngomong, Pak, kalau Bapak ingin mau ngomong saya salah di mana, tolong kasih tahu saya. Salah saya di mana. Karena saya dengar khotbah Bapak begini-gini nih. Jadi saya itu salahnya di mana? Oh enggak ada Rudi. Enggak ada, kita enggak ada apa-apa kok. Bener Pak, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Sekali saya minta maaf. Minggunya khotbah. Ketahuan lah. Loh, bukan saya sensi ya. Ngomongnya memberontakan. Ngomongnya ya kayak begitu. Kalian pasti akan tahu gitu loh. Minggu
dijelekin lagi. Besokannya saya datang. Pak, kemarin Bapak ngomong itu. Saya salah di mana? Enggak ada apa-apa Rudy. Loh, tapi kan Bapak kemarin ngomong gitu. Enggak ada apa-apa. Oh ya oke Pak, saya cuma minta maaf. Minggu depannya begitu lagi. Saya datangin lagi. Pak, saya minta maaf Pak. Korban benar-benar, saya minta maaf. Enggak ada apa-apa Rudy. Sampai akhirnya memutuskan, yaudah, gue keluar dari sini. Yang saya maksud begini, punyalah sopan santun. Hargailah orang yang pernah kamu tolong. Orang yang pernah menjadi gembalamu. Yang pernah mendoakan, yang pernah membebaskan. Bukan diludahin. Bukan disepelekan dan nganggap yang nggak benar. Kan tuh saya pernah ngomong, kalau lu nggak percaya di sini, lu nggak usah ngasih, lu keluar. Simple kok. Nggak ada sesuatu yang saya mencoba kalau yang sono tuh berusaha menarik gitu loh. Saya enggak. Karena sifat saya adalah bukan bermuka dua atau pakai topeng gitu loh. Saya enggak suka kayak gitu-gituan gitu loh. Berbaik-baikan tapi di luarnya berbeda gitu loh. Terus kalau ngomong kebenaran enggak berani, takutnya sakit hati lantar gimana. Saya bukan seperti itu. Nah, maksud saya begini. Punyalah yang namanya penghormatan. Hormatin. Ya. Apapun misal dia salah sekalipun. Hormatin. Hargai. Jangan berpikir negatif. Makanya kadang-kadang saya capek. Gini loh. Nih ya, sorry saya ngomong. Saya kalau lagi ngomong sama seseorang, saya ngeliat muka itu orang. Saya langsung selidikin loh. Apalagi masalah serius. Ini orang sikap hatinya sama saya kayak gimana? Saya selalu selidikin. Oh orang kayak begini. Ini orang mau terima saya apa nggak terima saya? Ini orang negatif sama saya, itu saya tahu. Tuhan berikan karunia saya karena saya ada kebiasaan konseling. Jadi saya bisa tahu gitu loh. Jadi saya tahu kamu akan menolak saya, kamu negatif sama saya tahu. Tapi saya akan diam aja, saya nggak akan konfrontir. Saya cuman hanya diam aja, saya udah tahu oke, dia punya sikap gitu. Saya nggak bisa maksa. Saya nggak usah maksa. Dulu tuh saya pelayanan di Bandung, dulu saya pernah cerita. Suami istri, istrinya pengen yang doain, suaminya nggak mau. Saya cuma ngeliat tampangnya aja. Oh tampang dia nggak senang. Dia ngomong cuma satu kalimat, dua kalimat saya udah tahu. Ini orang nggak senang. Saya keluar. Udah lu yang doain aja deh. Kenapa? Gue capek hati ngomong sama orang yang mau nentang. Percuma. Sama juga ketika saya tumpangin tangan, urapan orang ini nggak siap, orang ini pokoknya nggak siap, orang ini nentang. Percuma. Nggak bakal masuk. Daripada gue buang waktu, ya, daripada gue ngabisin capek-capek urapan, dengan gue nggak usah. Itu tipe saya. Nah, maksud saya gini, saya ngomong gini, hargai. Bukan saya menganggap bahwa kacang jangan lupa kulit ya, bukan. Saya nggak peduli gituan. Saya nggak peduli gituan. Bener. Saya istilah gini, karena sudah terlalu sering orang-orang yang pernah nyakitin saya udah kapalan. Saya udah kapalan. Jadi saya nggak akan kena, hati saya akan jadi kecewa, marah, kepahitan. Nggak bakal. Oke, Galatia 6 ayat 6. Mesti cepat nih, tinggal lihat aja. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Nah ini saya akan masuk yang lebih dalam. Nah, you like it or not, mau terima nggak terima, I don't care. Tapi firman tetap firman yang saya harus bagikan.
Yang menerima pengajaran firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Saya, istilah gini. Ini yang si Andrew Wommack pernah ngomong sama saya dalam khotbahnya. Ketika engkau mendapatkan pengajaran, ketika saya mendapatkan pengajaran dari Andrew Wommack, saya harus membagi kepada, kalau dalam terjemahan itu ada penghasilan, uang, ya, kepada orang yang memberikan pengajaran itu. 1 Korintus 9 ayat 5 sampai 14. 1 Korintus 9 ayat 5 sampai 14. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangannya? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengerik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang yang maksud? Oke, saya stop dulu. Memberangus mulut lembu yang sedang mengerik maksudnya gini. Kalau kalian pernah tahu, dulu saya pernah punya anjing, karena ada yang suka ngegigit di pakai moncong. Gitu loh. Ya apa sih namanya buat mulut ya? Song-songan gitu loh. Nah, jadi memberangus ini yang lagi mengirik lembu yang. Jadi ketika setelah kerja itu lembunya kerja, masa lu tutupin mulutnya? Kalau lagi dia makan, lu tutupin mulutnya. Seharusnya ketika dia habis kerja, dia mau makan, mengirik itu masuk makan rumput. Ya lu mesti lepasin dong supaya dia bisa makan. Itu maksudnya memberangus. Maka Tuhan kata, emangnya cuman lembu doang yang diperhatiin? Kitalah hal ini. Untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain punya hak untuk mengharapkan itu daripadamu, bukankah kami yang punya hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahu kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi gini, yang menggembalakan kawanan domba yang tidak minum susu domba itu. Saya punya kambing, saya punya domba. Apa saya nggak ngarepin domba saya ini saya bisa potong atau saya bisa minum susunya? Boleh nggak? Lah firman yang ngomong katakan gitu loh. Tapi ada yang mengatakan gini, ya itu kan Paulus bilang dia nggak mau ambil tuh. Nah inilah yang si Paulus. Ini firman katakan gini, aku tahu itu namanya kekurangan, aku tahu namanya kelimpahan. Ini, kenapa dia ngomong kayak begini? Di jemaat Korintus, itu ada nabi-nabi palsu. Ada pengajar-pengajar palsu. Jadi gini, si Paulus nganggap gini. Kalau gue terima duit, entar yang macam-macam tuh orang nabi palsu tuh ngomongnya gak benar semua. Makanya dia ngomong gini, emang gue cuma Kefas doang yang bisa ini? Gitu loh. Kalau gue ngarepin gue udah nabur benih rohani, masa sih gue gak ngarepin benih jasmani? Mereka aja ngarepin yang mau, kenapa gue enggak? Jadi pada zaman saat itu ada orang-orang yang pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, itu yang nyerang Paulus. Nah Paulus merasa ya tanda kutip seperti gengsi, udahlah gue gak mau terima gitu loh. Tapi dia tetap nulis. Yang hidup dalam mezbah itu karena mezbah. Yang Injil ya karena dengan Injil gitu loh. Dan kalau gue nabur benih, gue juga berharap untuk bisa menaburkan jasmani.
Makanya si Jesse ngomong begini. Inilah kenapa si Paulus itu kekurangan. Karena dia menolak menerima pemberian. Yang seharusnya dia harus mau tetap terima. Tapi karena dia emosi. Yang saya katakan begini. Kalau saya menabur benih, saya membagikan firman Tuhan, saya menolong kamu mendoakan, saya melepaskan kamu. Apakah salah? Saya mengharapkan mendapatkan uang. Wah, otaknya di duit Rudy. Saya bicara fungsi kepala. Orang yang dulu ngomong ke saya, Rudy itu udah berubah, otaknya di duit. Tahu nggak itu orang? Susah duitnya. Kalau saya sudah otaknya di duit, saya tahu gini, dulu ada orang kaya datang ke sini. Saya tolong dia untuk doain, pokoknya ada perubahan. Ketika dia datang ke sini, berapa minggu ya, nggak ada sebulan lah, dia mulai protes. Pak, bisa nggak itu ini tuh? Nggak salah sih ya. Saya bukan nganggap ini sesuatu yang membuat saya benci gitu, enggak. Saya cuma ngomong gini ya, besok kan saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Bapak ini nih isinya nih, memang tempatnya di sini, it's okay. Kau tempatkan di sini. Tapi kalau ini orang ini bukan tempat sini, Tuhan aku minta keluarin. Keluarin dan jangan ke gereja di sini lagi. Kalau hati saya di duit, kalau saya ada maunya, saya akan bye-byein tuh orang. Oh iya Pak, oke Pak, nanti saya akan beresin. Oke Pak, saya akan ini. Saya akan bermuka dua. Tapi saya nggak lakuin. Saya cuma ngomong, Tuhan, keluarin aja kalau yang bukan di sini. Dan nggak pernah datang lagi. Zaman dulu ya, sekitar 2007-2008. Itu pernah ngasih duit ke kita itu 18 jutaan. Gede gak? Zaman dulu. Gede. Saya pernah pelayanan satu lagi hamba Tuhan yang kaya. Apa bukan hamba pendeta? Bukan orang kaya. Saya ngomongnya 3 juta sekali datang. No, siapa si Yadi ya? Pernah tuh ikut, dia dapet tuh. Berapa juta? Jutaan kan? Kalau saya mau berbaik-baikan sama dia, sekali datang 3 juta. Gede nggak 3 juta? Tapi ketika ada masalah, saya nggak terlalu panjang. Saya udah nggak mau. Walaupun nggak ada masalah pribadi, ini masalah di perusahaan. Saya nggak mau. Dia telepon ke Siunde, bisa nggak baru dia datang? Ada 4 kali deh. 4 kali. I don't care. Saya punya harga diri. Saya hamba Tuhan. Memang saya harus melayani. Tapi ingat, saya gak punya harga diri. Kalau orang yang sudah gak menghargai saya gak peduli loh. Saya bukan seorang penjilat soalnya. Seperti inilah gembalamu. Jadi, saya kebagikan kebenaran firman Tuhan ini. Semuanya harus seimbang.
Posisi saya sebagai gembala, tugas saya sebagai gembala, saya udah lakuin nggak? Apakah di sini semua masing-masing pernah, tanda kutip, saya berjasa untuk kalian? Kalau nggak pernah, saya minta maaf. Atau saya nggak pernah nolong, saya minta maaf. Tapi prinsipnya begini, saya hanya berusaha melakukan apa bagian saya. Ini masalah trust satu sama lain. If you don't like it, I don't care. You can get out. Jangan pernah berpikir begini, nggak enak, gue udah pernah ditolong sama Ko Rudi. Nggak enak, jangan. Semua di sini datang karena Tuhan. Amin. Bukan karena nggak enak. Kamu melayani semua karena Tuhan. Bukan masalah nggak enak sama saya karena dulu pernah ditolong. Jangan. Itu kamu munafik. Itu namanya apa ya? Kenapa? Karena terpaksa. Karena pernah ditolong, kalau keluar gimana? Nggak enak. Jadi ketika kita melayani, sikapnya adalah apa? Karena terpaksa mau tidak mau. Karena gue pernah ditolong, tolongnya cukup besar. Kalau gue keluar kayaknya gimana? Nggak enak. Jadi motivasinya karena terpaksa, bukan karena mengasihi Tuhan. Prinsipnya di Mahanaim adalah mengasihi Tuhan. Kamu datang karena mengasihi Tuhan, bukan karena dipaksa, di SMS-in, di WA-in, ayo datang dong nih. Ntar ada acara nih, datang dong. Ada tuh yang kayak begitu. Selalu udah dibilangin, saya udah masih jemaat di mana, udah di jemaat di mana. Enggak apa-apa lah, datang. Puyeng kan kalau. Nah, di sini enggak begitu gitu loh. Lo mau datang, berarti engkau ingin menyembah Tuhan, muji Tuhan. Nggak mau datang juga nggak masalah. Itu urusanmu. Nah, tapi saya ingin membagikan apa kebenaran firman Tuhan. Tugas saya sebagai gembala kayak apa? Apa menurut kalian saya udah melakukannya? Pantas nggak ketika saya menabur benih untuk saya berharap banyak jasmani, pantas nggak? Kalian sendiri yang memutuskannya. Saya pantas atau layak atau tidak. Bukannya saya. Ngerti ya? Saya harus ngomong seimbang. Ya. Menurut saya sih ini. Apa yang saya katakan ini semuanya adalah firman Tuhan. Jadi prinsipnya adalah pertama awal gini lah. Hargai, hormatin. Gembalamu, ini kan saya bicarakan di YouTube. Untuk kita masing-masing di gereja masing-masing, hormati, hargai. Tetap firman katakan jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau memang sudah tidak setuju atau sudah nggak enak, lebih baik keluar dari gereja itu, cari gereja yang lain yang memang Tuhan tuntun. Prinsipnya begitu. Jadi ajarkan ya anak-anak kita semuanya atau siapapun, suami istri, punyalah sikap yang bagus. Amin. Punya sopan santun. Ya, punya sopan santun. Benar. Banyak orang yang gak sopan banget. Nah, kalau saya mikirin yang dulu-dulu, ya tanda kutip itu sebetulnya nyakitin. Benar-benar saya nggak dihargai banget. Benar-benar saya nggak nggak dihargai sama sekali. Padahal saya sudah tolong begitu banyak. Saya tolong dalam duit, pokoknya saya perhatiin, tidak sama sekali hargai saya. Tidak sopan sama sekali. Itu benar-benar saya cuma ngulus dada. Saya ngomong ke anak-anak saya kejadian ini. Saya cuma katakan gini, jangan kamu lakuin. Ini perasaan papi seperti orang kayak begini. Jangan kamu lakuin.
waktu kamu di Taiwan. Hormati, hargai pemimpinmu. Apapun dia, sikapnya lah atau apapun juga. Jangan pernah merendahkan. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Oke ya, musik.